Saya dikagetkan dengan sebuah informasi yang memberitahukan tiba-tiba, ya saya nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba lagi viral di media sosial informasi tentang Pak Menteri Nasaruddin Umar ini mundur dari Kementerian Agama. Ya, walaupun berita ini sudah viral, saya belum yakin, saya belum percaya kalau dia ini mundur. Gimana mau mundur kok coba? Ini Menteri Agama ini lahan basah loh, lahan basah, duitnya banyak di sini. Ya, buktinya tuh beberapa menteri, ya mantan menteri agama terjerat kasus korupsi. Ada yang korupsi, yang terjerat korupsi pengadaan Al-Quran. Ada juga yang terjerat kasus korupsi dana haji ya. Ini korupsi dana haji ini yang sering sekali ya menimpa atau dilakukan oleh ex menteri agama ini. Ya, beliau ini untuk saat ini masih bersih. Entahlah, mudah-mudahan beliau ini tidak jadi tidak jadi koruptor juga ya. Makanya aku bilang nggak mungkin lah beliau meninggalkan jabatan yang enak ini. Ya, demi apa juga sih? Saya yakin nggak mungkin lah. Ya, tapi isunya lagi rame nih. Ya, ini foto beliau di tanggal 29 bulan 7 ketika beliau ada di Kemenko Pangan ya pada Rabu ya. Tapi berita tentang kemunduran beliau ini pada Rabu 26 Agustus ya. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri. Ya. Kalian kalau memang benar-benar beliau ini mengundurkan diri, kalian setuju nggak beliau ini mengundurkan diri? Lalu digantikan dengan orang yang mungkin lebih bagus, lebih pantas untuk menjadi seorang menteri agama. Karena beliau ini, ya saya ini kadang-kadang bingung. Pertama ketika beliau menjabat, beliau ini viral ketika meminta supaya di perumahan PIK ya, itu perumahan elit di Jakarta, beliau itu kaget kenapa di sini nggak ada masjid. Bangun dong masjid, masa sih di sini nggak ada masjidnya? Beliau itu sepertinya marah gitu, dan akhirnya mungkin saat ini di sana sudah mendirikan masjid. Beliau ini juga kawan-kawan viral ya ketika lagi ramai berita-berita yang dibahas tentang ponpes maupun oknum-oknum guru ngaji maupun ustadz yang melakukan pencau bulan. Beliau ini sepertinya kesal dan kurang senang dan mengatakan bahwa kasus seperti itu nggak banyak. Cuman media saja tuh yang membesar-besarkannya. Itu yang beliau sampaikan. Itu viral, masih ada kok digitalnya itu kawan-kawannya, jejak digitalnya. Lalu beliau juga viral ketika mengusulkan dana berapa M begitu, saya lupa, untuk pembangunan atau untuk ponpes dan madrasah. Ya. Dan kebanyakan program-program beliau ini hanya berfokus kepada Islam. Makanya saya kaget beliau ini sebenarnya Menteri Agama Republik Indonesia atau Menteri Agama Islam sih. Ya kan? Karena beberapa program-program beliau itu hanya menjurus kepada yang Islam ya. Tapi itu hak beliau lah ya kawan-kawan. Yang kita nggak perlu sakit hati. Walaupun beliau jarang turun ketika ada misalnya gereja dipersekusi. Ketika ada gereja digeruduk, dihancurin, dilarang untuk beribadah dengan alasan bla bla bla. Beliau itu jarang bersuara, bahkan sepertinya tidak pernah turun langsung ke lapangan. Ya, atau mungkin beliau hanya mengutus perwakilan saja. Tapi kalau sudah urusan agama beliau ini paling lantang untuk berbicara, bahkan bisa turun ke lapangan secara langsung. Kawan-kawan, kalau beliau ini mundur, kalian setuju gak sih? Ya walaupun kita kekristenan sering mengalami ketidakadilan ya, kita nggak perlu sakit hati. Kita tetap doakan, ampuni ya para pelaku kejahatan ini ya. Semoga Tuhan Yesus menjamah hati mereka dan mereka bisa bertobat. Itu sih doa kita. Ya karena memang ya keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus ya kita pasti binasa kawan-kawan ya. Ya gimana menurut kawan-kawan? Kalau beliau mundur, kalian setuju nggak? Saya sih nggak percaya beliau akan mundur ya. Itu dulu dari Pavel, dan
Dan Sobat Waras, Pavel ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah kirim berkat untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Ada yang mengirim lewat scan barcode ya, ada pemberitahuan, ada yang masuk 500.000. Terima kasih untuk dukungan Anda ya kawan-kawan, dan Sobat Waras rindu untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Anda bisa support melalui nomor rekening BRI atas nama yayasan, atau juga langsung scan barcode yang ada di layar kaca. Ya, Tuhan Yesus memberkati kebaikan hati Anda. Doa Pavel sukses selalu, dan kita terus bersuara untuk kebenaran. Salam waras dan bye-bye. Ayo dukung Pavel 88 Channel dan bersama kita lawan propaganda.